Pemilihan umum 2024, Sandiaga Uno kembali mendapat dukungan untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden. Kali ini dukungan diberikan oleh keluarga besar DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Riau. Sandi dianggap sebagai tokoh yang bisa memulihkan stabilitas ekonomi. Beliau adalah sosok harapan masa depan Indonesia. Karena itu P3 Riau tentu ingin mengambil momentum ini untuk memberi dukungan kepada beliau untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa akan datang. Visi ekonomi beliau dengan jadi Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, banyak perkembangan yang dahsyat yang kita saksikan di tengah bangsa ini. Provinsi Riau sebagai produsen energi yang terbesar, salah satunya di Indonesia, punya peran yang sangat strategis, di mana kita bisa justru mengatasi dan mengambil peluang ini, karena di balik setiap krisis ada opportunity, ada peluang bagus untuk kita mengambil satu gebrakan melalui inovasi dan kebersamaan. Di tengah dukungan untuk maju dalam pemilihan presiden, Sandiaga Uno mengaku masih akan fokus melaksanakan tugasnya sebagai Menparekraf. Kemenparekraf terus berupaya memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Ya, masih bersama kami di MNC News Prime dan kita masih bersama Sandiaga Uno, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, masih menjawab isu pindah partai. Pak Sandi, kalau kita lihat tadi paket sebelum kita mulai, begitu banyak dukungan. Tentunya ini Anda sangat apresiasi dan energi positif ini yang tentunya membuat seorang Sandiaga Uno terus bergerak untuk Indonesia. Tapi kalau pertanyaan saya selanjutnya hubungan nih Pak dengan Gerindra. Kita tahu seorang Sumi Dasko menyebutkan bahwa Sandiaga Uno akan pindah ke P3 dan ini bukan sembarangan pastinya. Sudah terukur pembicaraan ini. Anda punya tanggapan, Pak Sandi? Bang Dasko ini kebetulan senior kami di partai dan sekarang ketua harian, jadi beliau adalah salah satu pimpinan. Saya belum sempat koordinasi sama Bang Dasko, tapi memang saat saya berkoordinasi dengan Pak Prabowo di awal tugas saya di kementerian, bahwa saya diminta untuk fokus membangkitkan pariwisata, khususnya portfolio saya dan ekonomi kreatif. Tahun ini setelah 2 tahun bertugas, kebangkitan kita semakin terasa dengan jumlah penciptaan lapangan kerja di tahun 2022 mencapai angka 3,7 juta lapangan kerja baru. Dan tentunya ini sebuah prestasi yang didedikasikan untuk seluruh stakeholders, seluruh pemangku kepentingan, termasuk juga Partai Gerindra yang membesarkan saya, yang pasti ada andilnya dalam kebangkitan ekonomi kita. Jadi kami akan tegak lurus kepada Pak Prabowo. Ini adalah pimpinan tertinggi dan saya dalam Partai Gerindra memang mematuhi dan akan memaknai segala arahan yang diberikan beliau dan tegak lurus dengan keputusan beliau. Karena saya yakin keputusan beliau adalah yang terbaik buat bukan hanya Partai Gerindra tapi juga buat NKRI. Jadi jika keputusan itu disampaikan kepada saya, ada arahan khusus, ini tentunya saya akan sholat istiqoroh, saya akan diskusikan dengan keluarga, dan saya akan tentunya pamit, kula nuwun, tapi ini adalah tahapan-tahapan yang pasti akan saya junjung, karena inilah etika dan fatsun politik yang diusung oleh bukan hanya Partai Gerindra tapi juga oleh seluruh kader-kadernya, dan saya ada dalam koridor itu. Jadi tentunya ini akan tahapan ini akan terus secara dinamis bergerak secara cair, dan selagi dinamisme ini terus berlangsung, siapapun harus terus menyiapkan diri
kontestasi demokrasi, karena belajar dari 2018-2019 yang lalu, ini prosesnya begitu cepat, dan seandainya dulu punya lebih banyak waktu, tentunya kita akan persiapannya akan lebih baik. Namun kali ini karena ada 10 bulan menuju ke bulan Oktober, bulan November, maka kesiapan komunikasi dan kesiapan sinkronisasi dari penyamaan visi dan misi ini tentunya harus kita lakukan, dan kesiapan kita harus terus kita mantapkan. Jadi sebenarnya kalau tadi Pak Sandi menanggapi Bang Sufmi yang menyebutkan bahwa ya tadi terkait berita Anda pindah partai, sebenarnya komunikasi terakhir kapan Pak Sandi? Tadi disebutkan belum ya, sebenarnya belum berkomunikasi akhir-akhir ini? Belum berkomunikasi, dan akan kita upayakan komunikasi. Sama-sama sibuk nih, Bang Dasko. Baik. Pak Prabowo apalagi lebih sibuk lagi kan. Kalau dengan Pak Prabowo, apa pembicaraan terakhir atau komunikasi seperti apa sebenarnya yang sedang berlangsung? Harmoniskah sejauh ini? Selama ini sangat harmonis ya. Baik. Karena saya menganggap beliau mentor dan juga beliau ketua Dewan Pembina yang selama ini menunjukkan kenegarawanan beliau, dan kita banyak belajar dari beliau tokoh yang luar biasa dalam pandangan politik untuk membangun bangsa. Dan saya masuk politik dan pelayanan publik ini karena diundang dan diinstruksikan oleh beliau tahun 2015 saat saya selagi membangun karir di dunia usaha. Baik. Beliau mengajak dan menyampaikan ini saatnya berkontribusi bagi bangsa dan negara. Sebagai pengusaha sudah berhasil membangun usaha menjadi usaha nasional dari hanya usaha kecil. Ya, Pak Sandi. Ya, nampaknya audionya sedikit ada trouble, tapi kita dapat poinnya tadi bagaimana sebenarnya hubungan Pak Sandiaga Uno dengan Gerindra dan juga Pak Prabowo dan Bang Sufmi Dasko cukup baik. Seperti itu, walaupun sama-sama keduanya mempunyai kegiatan yang luar biasa padat, mungkin komunikasi tidak selancar dulu, tapi tadi ada hal yang disebutkan, ya kalaupun akan pergi atau berpindah akan pamit kula nuwun seperti itu, dan kita masih mencoba untuk memperbaiki sambungan Zoom dengan Pak Sandiaga Uno terkait jawaban beliau untuk pindah partai. Dan memang kita tahu bahwa dukungan dari banyak pihak terhadap Sandi termasuk P3 cukup luar biasa di media sosial. Dan bagaimana hubungan harmonis ini banyak ditafsirkan oleh banyak pihak terkait sikap Sandi yang disebutkan akan beralih ke partai berlambang Ka'bah tersebut. Dan ini juga diamini oleh banyak pihak termasuk petinggi Gerindra, Sufmi Dasko, yang menyebutkan bahwa memang Sandi akan menyeberang ke partai P3. Tapi lagi-lagi semuanya masih sangat dinamis. Kita masih coba untuk berbincang dengan Pak Sandiaga Uno. Kita akan ke informasi masih terkait ini, pemirsa. Ini dukungan terhadap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno untuk maju menjadi calon presiden 2024 mendatang diusung para kader P3 Lampung. Sandiaga dinilai sebagai sosok yang berpengalaman dan mampu memajukan bidang ekonomi. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno disambut antusias para pengurus Partai Persatuan Pembangunan Lampung saat menggelar kunjungan kerja di Lampung. Para pengurus P3, Sandiaga dinilai sebagai sosok pemimpin yang berpengalaman dan memahami berbagai aspek ekonomi, sehingga dukungan pun diberikan kepada Sandiaga untuk maju sebagai Capres 2024 mendatang. Menanggapi dukungan tersebut, Sandiaga menyebut dirinya membuka komunikasi dengan fokus di bidang ekonomi. Baik, kita kembali berbincang di kesempatan kali ini dengan Pak Sandiaga Uno. Pak Sandi, baik, maaf tadi ya agak audio visual, nggak apa-apa, biasa, digital world ya, Zoom biasa seperti ini. Pak Sandi, mungkin satu pertanyaan ya yang harus saya tanyakan. Anda sempat menyebutkan beberapa kali ya bahwa siap maju seperti itu ya, siap capres. Maknanya seperti apa sih Pak sejauh ini sampai detik ini dengan isu yang beredar saat ini?
Ya, Mas Herjuno, sebagai seorang yang ditugaskan untuk langsung berhadapan dengan masyarakat, Baik. menampung aspirasi masyarakat, dan memberikan solusi yang dibutuhkan untuk kebangkitan ekonomi, maka sebagai konsekuensi kita akan selalu ditanyakan kesiapan kita. Ya. Dan ini bukan hanya ditanyakan sekarang, malah 2019 saat baru selesai Pilpres 2019 sudah ditanyakan. Dan jawaban selalu konsisten bahwa jika NKRI memanggil maka kita harus siap. Dan ini selalu harus kita sampaikan karena ini bentuk keseriusan kita untuk mengabdi kepada publik. Dan tentunya kesiapan itu terkomunikasikan kepada publik, tapi keputusan pencalonan kan ada di partai politik yang ranahnya nanti akan mengambil keputusan di 2023 medio Oktober atau November. Berkaitan dengan hubungan dengan P3, selain dari hubungan kekeluargaan, kami melihat juga ada satu kesamaan visi dan misi dari segi membangun negara keindonesiaan kita, dari segi tentunya Islam yang rahmatan lil alamin, dan kebetulan salah satu pimpinan dari P3 ini mantan ketua umum Pak Suharto Monoarfa adalah om langsung saya. Jadi kebetulan kita banyak berkomunikasi dan kita sikapi semuanya dengan kekeluargaan, persahabatan, dan hubungan sama Partai Gerindra juga sangat baik, sangat harmonis. Keputusan Pak Prabowo saya selalu tegak lurus mengikuti. Dan kalau bicara mundur dari Partai Gerindra, saya pernah diminta mundur di 2018 saat pencalonan Pilpres yang lalu, dan saya patuhi. Setelah Pilpresnya selesai, saya diminta untuk bergabung lagi, dan saya putuskan waktu itu memang rumah saya di Partai Gerindra. Dan 2019 saat ada Rakornas saya juga bergabung kembali dengan Partai Gerindra, dan itu saya umumkan melalui terbuka, di mana saya merasakan cocok kembali lagi ke rumah yang membesarkan saya. Nah, saat saya ditugaskan di pemerintah sebagai kader Partai Gerindra, tentunya saya mendapatkan tugas dari Presiden, saya koordinasikan dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo menyampaikan fokus di kementerian, tidak ada tugas spesifik dari Partai Gerindra, dan ini yang memang kami jalankan sampai saat sekarang. Jadi kita harapkan kekeluargaan, keharmonisan, dan koordinasi yang sudah menjadi benang merah dari jalan dan alur karir politik saya ini akan terus saya jaga. Pak Sandi, jadi kalau dari tadi, dari perbincangan kita di awal, jawabannya yes, no, atau kita punya satu option, maybe. Mas Herjuno, politik ini the art of impossibilities. Ini adalah seni dari membuat suatu terobosan dari hal yang sangat sulit dibayangkan bisa menjadi kenyataan. Dan kita tidak boleh menyekat-nyekat, oh saya harus ini, harus itu. Kita mengalir saja, apakah mau menentukan sebagai calon atau tidak. Tentunya yang nanti akan menentukan para elit partai politik berdasarkan mengukur dari kinerja maupun juga penerimaan masyarakat. Dengan kata lain, menurut saya disitulah tugas kita untuk bisa dewasa dalam menerima perjalanan dan dinamika dari keputusan politik itu sendiri. Berarti dengan kata lain, everything is possible. Saya selalu melihat gelas ini setengah terisi nih, walaupun mungkin ini agak setengah kosong, tapi buat saya ini adalah setengah terisi, dan saya selalu optimis bahwa kalau kita berjuang secara sepenuh hati dan diniatkan sebagai ibadah, maka akan terbuka jalan. Baik, kalau
satu mungkin Pak Sandi, kita tahu Gerindra sudah punya komitmen bahwa mencapreskan Pak Prabowo nanti. Anda juga punya niat tadi yang sama. Tentunya kalau dari the whole komitmen yang kita lihat, the whole sentence yang tadi saya sebutkan bahwa nggak akan ada kata ketemu ketika dua-duanya untuk maju sebagai capres. Bagaimana Anda menjawab ini bahwa kemungkinan untuk pindah semakin besar karena Prabowo dan Gerindra sudah jelas sikapnya? Kembali lagi kita bicara dari segi pengalaman, dari Baik. track record. Aha. Dulu di 2018, 2019 waktu pencalonan juga semua bilang nggak mungkin dua-duanya dari Gerindra. Ya. Tapi itu jadi kenyataan karena bentuk dari kesepakatan. Kali ini kita tidak boleh bilang nggak mungkin. Baik. Nggak akan bisa terjadi karena ini sudah melihat dari keputusan di partai politik yang kadang-kadang tidak pernah terduga. Ya. Kita harus selalu membuka kesempatan, membuka silaturahim. Dan saya yakin akhirnya keputusan yang diambil kita percayakan kepada para elit, para negarawan kita pasti akan yang terbaik, hakul yakin untuk NKRI dan bangsa dan negara. Baik, karena saya sangat paham Pak Sandi tumbuh dan besar bersama Gerindra dan tentunya ingin menghormati segala proses tadi. Tapi kalau ada pihak yang kecewa ketika misalnya let's say P3 ternyata Anda tidak jadi pindah karena mereka menaruh harapan besar, supporter yang luar biasa di luar P3 pun di grassroots. Bagaimana Anda menanggapi ini kalau banyak yang kecewa dengan keputusan Anda? Keputusan belum didiskusikan, belum dikoordinasikan, belum sholat istiqoroh, belum ada pembicaraan sama Pak Prabowo. Jadi teman-teman sabar dan yakinlah bahwa apapun yang akan diambil ini demi yang terbaik buat bangsa dan negara. Baik, Pak Sandi, terima kasih sekali atas obrolan singkatnya hari ini. Kita tahu dinamika luar